Kali ini aku menonton film Panggil Aku Ayah, dan ntar aku akan bikin before the after pas nonton film Panggil Aku Ayah. Langsung kita OTW. Got hurt, it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Again. Oke, sekarang jam 3.10. Sejak aku nonton jam 4, aku jam 10, jam 4 sore. Dan kenapa aku ada gininya, karena aku pengen berubah yang dari video sebelumnya itu banyak tulisan segala macam. Melainkan aku pengen bisa mulai dari sekarang sampai ya seterusnya, insya Allah itu ada perubahan dari ya segi awalnya banyak tulisan segala macam menjadi banyak omongan, ya itu baru pada umumnya lah ya. So ya ntar mungkin pas sampai di BTM semoga aku bisa ngomong, maksudnya ya banyak atau apapun itu, tapi ya kita lihat aja. Oke, semoga sampai ketemu di BTM. Bye. Oke, kita udah sampai di BTM. Video kali ini aku tidak hanya review saja, melainkan ada 3 selain review, pendapat, dan juga kata-kata. Review, pendapat, dan kata-kata. Gak tau kenapa, selama aku nonton film Panggil Aku Ayah, aku langsung memutar ide untuk memberitahukan di video kali ini itu ada 3 hal. Selain review, pendapat, dan kata-kata. Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama, review. Kali ini aku akan review film yang barusan aku tonton, itu adalah Panggil Aku Ayah. Sok, temuin ayah kamu ya. Orang kayak kita mah gak pantas lah jadi ayah. Sebelum masuk ke cerita, sebenarnya ini bisa dibilang ada 2 versi. Yang pertama adalah ini kan film ini kan bisa ini kan dirimet dari Drakor yang aku nggak tahu judulnya apa, pada udah dikasih tahu judulnya tapi aku lupa, mungkin aku akan kasih gambarnya. Yang kedua adalah film yang kita tahu. Film ini apa ya, maksudnya film ini kita tahu kalau kita tuh sedang terjadi dijalani di kehidupan saat ini atau beberapa belakangan lainnya. Dan berarti akhirnya kita udah bisa menyelesaikan ini. Tapi dengan kita nonton ini, kita langsung flashback ke masa-masa yang dulu. Itu kan, ngerti kan namanya maksudnya apa. Dan kita langsung bahas cerita. Sebelum kita masuk ke kesedihan atau langsung sedih, film ini tidak langsung membawa ke kesedihan atau kaget dengan keluar air mata. Melainkan film itu dibuka dengan komedian, siapa lagi yang bisa membuat penonton ketawa selain Volleyball Kill. Walaupun memang udah masuk ke fase ketawa komedian, itu langsung kita sedikit step by step kita langsung masuk ke kesedihan. Tapi karena gak tahu kenapa, mungkin memang orang itu beda-beda kan. Tapi misalnya nih komedian ya udah berakhir terus udah belum masuk kesedihan, tapi udah mau masuk ke kesedihan, itu udah ada yang nangis gitu kan. Jadi mungkin film itu bisa kerennya itu membawa dengan awalnya yang sebenarnya kita belum masuk ke inti dari ceritanya, tapi film ini bisa langsung menyentuh penonton termasuk perempuan. Untuk musik sebenarnya aku nggak perlu ngomong banyak-banyak, karena aku yang nonton film Panggil Aku Ayah dengan mendengar musik itu langsung terharu, malah lebih terharu, tidak menangis, lebih terharu. Dan ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, karena kenapa aku lebih ngomong terharu ya, ini untuk apa ya, terharu versi aku, nangis versi
anak perempuan seperti di sosial media TikTok dan lainnya, dan juga melihat secara langsung. Untuk kalau Gading ini aku agak membingungkan karena aku belum nonton film drama Koreanya. Siapa tahu kan kalau Gading kan mungkin agak mirip dengan, atau mungkin ya sama sedikit lah ya dengan film drakor itu. Tapi ini tuh bisa dibilang ada pertengahan agak jadul 1900-an, walaupun film itu ada angka tuh tahun 2017, jadi mungkin itu pertengahan. Ya kalau salah mohon maaf karena aku belum nonton film drama Korea. Tapi kalau Gading ya aku melihat itu ada membawa dari tahun 1900-an dan 2017 secara real yang ada di filmnya. Oke, sebagai jurusan film aku ini jujur keren banget dari segi kameranya, angle-nya, trackingnya, zoom in-nya, blue-nya gitu kan. Ya pokoknya nggak ada melambat sama sekali. Dan pasti di film Panggil Aku ini ada beberapa one take dibandingkan 2 take, 3 take, 4 take. Karena gini, setiap adegan itu tidak hanya selalu one take, melainkan beberapa take sampai berhasil. Jadi bikin film itu tidak hanya misalnya kalian nonton dari jam 1 sampai jam 3, atau mungkin tadi aku jam 4 sampai jam 7-an gitu, jam 7-an, itu bukan berarti dia syuting cuma sekali, tapi itu berkali-kali. Walaupun sebelum kita memasuki syuting itu kita reading dulu. Jadi kalau misalnya reading udah, waktu syuting apakah berhasil, apakah one take, belum tentu. Siapa tahu ada kendala-kendala lainnya. Tapi ini keren sih, film Panggil Korea ada beberapa adegan yang one take. Kita langsung masuk ke kedua, pendapat. Sebenarnya ini pendapatnya bukan lebih ke film Panggil Korea, melainkan ke salah satu aktor, itu adalah Kisah Biani. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba kepikiran untuk apa ya, maksudnya untuk memikirkan dan mesemogakan dengan acting atau dengan apa yang dilakukan di film Panggil Korea dari Kisah Biani itu bisa membawa hal-hal baik kepada perempuan di luar gitu kan, ya tahu ya masuknya apa gitu kan. Jadi itu pendapatnya, dan semoga lebih banyak untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu simple. Oke, terakhir kata-kata. Sebenarnya ini lebih banyak kata-kata itu kan dari film Panggil Korea, termasuk Langga Isa Pemani ya. Siapa sih? Sorry. Ringo Agus Rahman gitu kan. Tapi ini mungkin bisa dibilang menambahkan gitu kan. Dan kata-katanya mungkin lebih tepat untuk merepresentasikan atau menyampaikan dari anak perempuan tersebut yang ingin menyampaikan, tapi lebih ke menyampaikan ke aku gitu, kayak menurut pesan lah istilahnya gitu. Oke? Ayah, walaupun aku gengsi dengan ayah, walaupun aku kesel malah sama ayah, walaupun kita tidak bersejabat dengan ayah, aku sayang sama ayah, aku kangen sama ayah, aku cinta sama ayah. Bahkan aku selalu mendoakan agar ayah selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan usahanya, dan aku selalu mendoakan ayah selalu sehat sampai melihat aku dari masa sekolah, kuliah, kerja, sampai sukses dan bisa membahagiakan orang tua termasuk ayah. Sehat terus ya, I love you. Ya mungkin ada hubungannya atau nggak ada hubungannya, pokoknya ya aku dapatnya kalimatnya seperti itu. Jadi ya silakan memodif. Kalau misalnya bilang keren-keren, kalau misalnya bilang aneh-aneh atau apapun itu ya karena apa yang tadi ngomong itu dari pikiranku, tidak ada hal yang lain itu kan, cuma itu doang sih yang dari pikiranku. Oke? Aku agak salfok dengan foto gala premier film Panggil Korea. Kenapa? Karena aku mau memikirkan apakah ada beberapa aktor di film Panggil Korea itu main Bitcoin. Kenapa aku ngomong Bitcoin? Karena di salah satu foto gala premier itu ada namanya
Oscar Darmawan itu adalah founder dan CEO dari aplikasi Inodax untuk membeli Bitcoin. Apakah aku beli Bitcoin juga? Oke, jadi ya itu cuma pertanyaan doang. Tapi kalau misalnya hanya beli ya good, tapi kalau misalnya nggak ya oke. Jadi terakhir I think untuk film Panggil Aku Ayah adalah 1000 dari 10. Ini adalah film pertama dengan ranking film 1000 dari 10. Bukan mengikuti dari sosial media, mereka ini pendapat aku jujur. Walaupun juga aku tidak nangis, mereka tahu. Tapi film ini gak bisa bilang berkata apa-apa selain keren. Oke? Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Say I can, I swear that I was there for you, dude.